Alur cerita anime Jikokuraku akan menceritakan seorang ninja bernama Gabimaru yang memiliki tubuh yang sangat kuat dan hampir tidak bisa mati. Setelah ditetapkan sebagai terdakwa pidana mati, ia membuat para Goja kewalahan karena tubuhnya sangat keras sampai bisa mematahkan pedang. Bahkan saat mereka mencoba membakarnya dengan api besar, Gabimaru masih tetap bisa hidup. Setelah itu, seorang samurai perempuan bernama Sagiri ditugaskan untuk menyelidikinya. Dia bertanya mengenai asal-usulnya dan mencari alasan kenapa Gabimaru tidak bisa dihukum mati. Ketika melihat proses eksekusi secara langsung, Sagiri dapat menyimpulkan kalau Gabimaru masih ingin hidup. Oleh sebab itu, ia ditanya apa alasan yang membuatnya bisa seperti itu. Gabimaru mengatakan kalau dia adalah ninja terbaik dari Iwagakure yang diakui oleh kepala desa dan sudah dinikahkan dengan putrinya. Namun sikap dan perilaku putrinya itu tidak sesuai dengan dirinya. Apabila terus seperti itu, dia khawatir jika kemampuannya suatu saat bisa tumpul. Namun ketika Gabimaru mencoba keluar dari desa, dia dijebak oleh kepala desa dan ditangkap oleh semua bawahannya. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, samurai sekaligus Algojo yang berasal dari klan Asaemon itu siap untuk menghukumnya. Berbeda dengan Algojo yang sebelumnya, dia memiliki kemampuan spesial dan bisa membunuh Gabimaru hanya dengan satu kali serangan saja. Gabimaru pun bisa merasakan hal tersebut, makanya dia berusaha untuk menghindari semua serangan dan mencoba melawan dengan ninjutsu miliknya. Karena pekerjaannya, Sagiri sering melihat manusia yang meninggal di hadapannya. Oleh sebab itu, dia bisa mengetahui kalau Gabimaru berbohong akan suatu hal. Sebenarnya dia sangat mencintai istrinya dan ingin berhenti mencari nafkah sebagai ninja dan ingin hidup berdua dengannya seperti manusia normal. Awalnya dia beranggapan kalau kepala desa akan mengerti keinginannya, tapi sepertinya semua itu takkan pernah terwujud. Sambil memperlihatkan surat perintah, Sagiri mengatakan kalau keinginannya bisa terwujud. Dalam surat itu tertulis bahwa kejahatan apapun akan diampuni, tapi syaratnya dia harus pergi ke pulau misterius yang bernama Sensenkyo. Di sana dia diminta untuk bersaing dengan tahanan lain dalam mencari ramuan yang bisa memberikan keabadian. Suatu ketika seorang pendongeng terpidana mati meminta untuk dipenggal saat dia bercita ayahnya. Sagiri menerima permintaannya. Dia menebasnya dengan sempurna tanpa menimbulkan rasa sakit atau emosi sedikit pun. Hal ini membuat Sagiri termotivasi untuk menjadi seperti ayahnya. Namun sampai sekarang pun dia belum terbiasa dengan pekerjaannya. Setiap kali dia menghukum seseorang, dia memiliki keraguan dan takut akan menimbulkan penderitaan. Sebelum pergi ke pulau Sensenkyo, setiap tahanan terpidana mati harus melewati seleksi pemilihan. Para penjaga menjelaskan bahwa ada misi yang harus mereka kerjakan, yaitu pergi ke Sensenkyo dan membawa kembali ramuan keabadian. Selama menjalankan misi tersebut, mereka akan didampingi oleh pengawas. Jika mereka melanggar aturan atau melakukan hal yang tidak, pengawas akan langsung memenggalnya. Selain itu, apabila mereka kembali tanpa pengawas, mereka akan tetap dijatuhi hukuman atau tidak akan dipulangkan dari pulau tersebut. Dikarenakan kapasitas kapal dan jumlah klan Asaemon terbatas, mereka diperintahkan untuk mengurangi jumlah dengan cara saling membunuh. Gabimaru memprotes perintah tersebut di saat yang lain saling menyerang dan meminta kepada Shogun untuk memakai cara yang lain. Namun mereka tidak mendengarkannya. Seseorang malah diperintahkan untuk membunuhnya agar diloloskan dari seleksi tersebut. Gabimaru tidak ingin membunuh siapapun, namun demi bertahan hidup dia terpaksa harus membunuh semua orang yang berani menantangnya. Meskipun tangannya masih terikat, Gabimaru bisa menyerang semua lawannya dengan cara yang brutal yang membuat para penjaga ketakutan karena kemampuannya berada di tingkat yang berbeda. Sementara Sagiri memahami perasaannya. Setelah melihat pertarungan tersebut, dia sadar kalau yang dibutuhkan olehnya bukanlah berani menghadapi rasa takut, tapi tekad untuk memikul beban dari nyawa orang yang sudah direnggut olehnya. Para penjahat berserta pengawasnya sudah mulai memasuki area pulau. Di sana mereka menemukan ada banyak sekali tanaman dari berbagai habitat dan jenis yang berbeda. Setibanya di sana, Gabimaru langsung memutuskan tali ikatan. Sagiri tak bisa membiarkannya berbuat seenaknya. Dia memaksa untuk tetap mengikuti aturan dan memakai ikatannya lagi.
Kemudian di saat Gabimaru mengikat tangannya sendiri, tiba-tiba ada penjahat lain yang menyerangnya. Penjahat itu dibiarkan tidak memakai ikatan dan diperbolehkan menggunakan senjata untuk membunuh penjahat yang lain. Gabimaru merasa kalau perlakuan terhadapnya tidak adil. Pengawas yang lain juga berpendapat kalau Sagiri itu terlalu kaku sehingga ditetapkan di peringkat terendah. Meskipun demikian, Gabimaru menaati perintahnya. Dia bertarung melawan penjahat itu dalam keadaan tangan terikat. Meskipun tangannya terikat, tapi dia tetap bisa menang dan mengalahkan penjahat tersebut. Setelah penjahat yang diawasinya mati, pengawasnya memperingatkan kalau situasi di sana akan segera berubah. Beberapa saat ketika mereka menuju pantai, ada beberapa orang yang sudah melakukan tindakan berbahaya. Mereka tidak perlu dengan kewajiban atau aturan dan hanya berusaha bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Setelah mengetahui hal tersebut, Gabimaru memutuskan untuk menyerang pengawasnya daripada dihalangi oleh aturan yang merepotkan. Dia lebih mengutamakan misi mencari ramuan keabadian. Namun ketika Gabimaru berniat membunuh Sagiri, dia teringat dengan kenangan ketika masih bersama istrinya. Kenangan tersebut membuat hatinya ragu-ragu, bahkan ketika Sagiri sudah tidak bisa lagi melawan, dia tidak sanggup membunuhnya dan terlihat seperti tersiksa. Gabimaru beranggapan kalau itu adalah kelemahannya, sedangkan Sagiri menganggapnya sebagai benih kekuatan. Oleh karena itu Sagiri mengabaikan perbuatannya. Jika Gabimaru menyesal dan ingin memperjuangkan kembali hidupnya, Sagiri ingin melihatnya. Ketika semuanya melanjutkan perjalanan, tiba-tiba muncul serangga dan makhluk aneh dengan penampilan yang mengerikan. Mereka terlihat seperti gabungan antara hewan dengan patung kuda. Meskipun bentuknya tidak realistis, Gabimaru dapat menyimpulkan kalau makhluk itu sangat berbahaya. Oleh karena itu dia sempat berpikir untuk kabur dari sana. Namun dikarenakan makhluk itu sudah mengepungnya, dia memutuskan untuk fokus melawan dan tidak terlalu memikirkannya. Di saat Gabimaru sedang bertarung, Sagiri hanya melihatnya dari kejauhan. Dia kesulitan untuk melawan dan kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi. Gabimaru tidak ingin mempedulikannya, tetapi tubuhnya bergerak sendiri seperti ingin menyelamatkan Sagiri. Untung saja ada orang lain yang bisa mengalahkan monster yang satunya lagi. Dia adalah Yuzuriha bersama dengan pengawasnya. Setelah itu Yuzuriha mengajak mereka bekerja sama. Dia bersedia untuk berbagi informasi yang telah dia dapatkan jika Gabimaru mau bekerja sama dengannya. Meskipun menguntungkan, Gabimaru tidak bisa langsung memutuskannya. Selain tidak bisa dipercaya, dia merasa kalau mereka bekerja sama hanya buang-buang waktu saja. Yuzuriha tidak mau menyerah supaya Gabimaru bekerja sama. Dia membeberkan banyak informasi yang telah dia dapatkan selama perjalanan. Pada akhirnya Gabimaru menerima tawarannya. Meski tidak sepenuhnya bekerja sama, selama bisa saling membantu, dia tidak keberatan. Seorang samurai bernama Toma baru saja menyusup dan bergabung dengan klan Asaemon. Saat pertama kali dia mendapatkan tugas, dia memanfaatkan kesempatannya untuk membebaskan kakaknya yang ditahan. Keputusan tersebut membawa mereka masuk ke Pulau Sensenkyo. Berbeda dengan Toma, kakaknya yang bernama Chobe itu sangat kuat dan mudah beradaptasi. Oleh karena itu mereka berdua selalu berhasil bertahan meski mengalami kondisi terburuk sekalipun. Setelah berhadapan dengan berbagai monster di pulau, mereka semakin yakin kalau ramuan keabadian pasti benar ada di sana. Mereka yang pada awalnya terburu-buru kini telah mempertimbangkan untuk sedikit bersantai. Gabimaru sempat menyelidiki pulau tersebut, namun dia tidak menemukan sesuatu yang menjanjikan. Saat mencari bahan makanan, dia malah menemukan banyak samurai yang berubah menyerupai bunga. Satu-satunya cara untuk mencari petunjuk ramuan keabadian adalah memeriksa ekologi monster yang tersebar di pulau itu. Mereka harus tahu di mana dan bagaimana caranya monster itu bisa hidup di tempat tersebut. Kemudian di sore harinya, Genji memberi perintah kepada Sagiri untuk kembali ke darat utama. Keterampilan berpedangnya memang luar biasa, tetapi hanya sebatas penguji pedang dan algojo saja. Genji merasa kalau Sagiri masih belum cukup kuat dan memiliki batasan sebagai seorang wanita. Pada saat yang sama, samurai bernama Tenja dan tahanan bernama Narugai berusaha kabur dari pulau itu. Dikarenakan tempat itu dipenuhi oleh monster, maka mustahil bisa keluar dari pulau itu meski memakai perahu besar sekalipun. Jumlah kapal yang kandas tak hanya berasal dari tahun itu saja. Kebanyakan kapal tersebut dikirim dari beberapa tahun yang lalu. Meskipun sudah ada banyak samurai yang menjadi korban, Tenja dan Narugai memilih untuk terus berjuang. Sebagai samurai sejati, Tenja bertekad untuk menyelamatkan Narugai karena dia bukan orang jahat seperti yang lainnya. Dia hanya korban samurai yang mencoba memusnahkan klannya.
Setelah berusaha sekuat tenaga, mereka berhasil menemukan perahu untuk melarikan diri dari monster, tetapi pada akhirnya mereka malah kembali ke pulau itu lagi. Di malam harinya, Sagiri sempat berbicara dengan Gabimaru. Berbeda dengan Genji, Gabimaru menganggap Sagiri sebagai sosok yang kuat, entah hati atau naluri yang mempengaruhinya. Tapi saat di penjara, Gabimaru merasa kalau Sagiri lebih kuat darinya. Perkataan tersebut membuat Sagiri memutuskan takkan pulang meskipun senior Genji memaksanya. Ketika Genji sedang menasihati Sagiri, dia diserang oleh penjahat bertubuh raksasa yang bernama Rokurota. Serangan itu membuatnya langsung terpental dan mengalami pendarahan hebat. Gabimaru segera menghadapinya, sedangkan Sagiri mencari cara untuk menghentikan pendarahan Genji. Selain bertubuh besar, kekuatan fisik Rokurota juga melampaui kekuatannya Gabimaru. Oleh karena itu dia minta bantuan kepada Yujuriha karena tak bisa menghadapinya sendirian. Meskipun sama-sama ninja, Yujuriha tidak berani melawannya. Dia malah membuat Gabimaru bertarung sendirian sambil menonton pertarungannya dengan santai. Untuk menghadapi raksasa seperti itu, Gabimaru mengeluarkan berbagai jurus yang dia kuasai, tapi semua serangan yang dia kerahkan tidak ada yang mempan. Selain itu, bertarung dari jarak dekat sangat berbahaya. Jika serangan Rokurota mengenainya, dia merasa tidak mungkin bisa selamat. Di sisi lain, Genji menyerahkan pedang kepada Sagiri. Setelah melihat tekad dan keinginannya dikatakan, Genji menyuruh Sagiri untuk lari lagi. Ketika Gabimaru hampir terkena pukulan, Sagiri segera membantunya. Meskipun tubuhnya keras dan sangat sulit untuk ditebas, tapi jika menyerang di antara celah tulang, Rokurota masih bisa dikalahkan. Oleh karena itu mereka bekerja sama menyerang kakinya untuk menundukkan kepala Rokurota, tapi cara itu tidak berhasil dan malah membuatnya mengamuk. Ketika Rokurota mengamuk, Gabimaru terkena serangan yang cukup fatal. Serangan tersebut membuatnya tidak bisa bergerak untuk menghindari serangannya lagi. Karena Sagiri belum berpengalaman di medan perang, tapi saat keraguan di dalam dirinya sudah hilang, kemampuan berpedangnya bisa melampaui para ahli pedang. Namun meski ilmu pedangnya bisa mengimbangi Rokurota, tapi dia belum menemukan celah untuk menebas kepalanya. Kemudian Gabimaru menemukan cara ekstrim untuk melawannya. Dia menggunakan jurus api ke segala arah supaya hutan terbakar dan membuat lawannya keracunan asap. Dengan begitu maka Rokurota tidak bisa berdiri sehingga Sagiri bisa menebasnya secara akurat. Toma dan Chobei bertemu dengan dua perempuan cantik yang sedang bersantai di tengah hutan. Meskipun terlihat cantik, tapi salah satu dari mereka ada yang bisa berubah menjadi pria. Ketika para monster pergi ke tempat kebakaran, Gabimaru dan yang lainnya segera pergi ke arah monster itu. Di sana mereka menemukan desa kosong dan bertemu dengan anak kecil. Gabimaru dan Sagiri langsung mengejar anak kecil tersebut, sedangkan Yujuriha melawan makhluk tumbuhan yang melindunginya. Meskipun tubuhnya kecil, tapi anak itu punya kekuatan fisik yang berbeda dengan manusia biasa. Tapi ketika Gabimaru memojokkannya, anak itu malah menangis seperti anak manusia biasa. Makhluk yang menjaga anak tersebut memohon kepada mereka untuk melepaskannya. Sebagai gantinya dia akan mengantar mereka ke desa dan juga memberi informasi tentang ramuan keabadian. Gabimaru dan yang lainnya tidak bisa mempercayai perkataannya, tapi setelah diberitahu kalau di sana ada pemandian, Yujuriha malah bersemangat datang ke desanya. Selain menyediakan pemandian, makhluk tumbuhan itu juga memberi mereka minum serta buah-buahan. Di saat yang lainnya fokus makan, Gabimaru tidak tertarik dan memilih untuk mendengar informasi tentang ramuan keabadian. Bagi penghuni tempat itu, Sensenkyo adalah tempat tinggal dewa pantai dan hutan adalah bagian terluar. Desa terletak di bagian tengah, sedangkan bagian pusat yang terletak di dalam kabut merupakan tempat di mana tan atau ramuan keabadian itu berada. Namun tempat itu dijaga oleh makhluk abadi yang bernama Tensen. Sosoknya sangat indah dan sempurna, tapi kekuatannya berada di level yang berbeda. Semua orang yang mendarat ke pulau itu pasti akan dihukum olehnya, dan bagi mereka yang telah menerima hukuman akan berubah menjadi bunga dan menjadi sumber terciptanya Tan. Setelah mendengar cerita tersebut, Gabimaru pergi ke pemandian untuk membasuh semua lukanya. Bersama dengan Sagiri, mereka juga menemani Mei dan mengajarkannya cara yang benar menggunakan peralatan di pemandian. Sejak awal, Tenja merupakan anak jalanan yang mengandalkan hasil mencuri untuk hidup. Kemudian kehidupannya jadi berubah drastis setelah samurai bernama Shion mengangkat dia sebagai muridnya. Di masa sekarang, Tenja dan Narugai sedang berusaha mati-matian menghindari musuh yang sangat kuat.
Selain kuat, musuh itu juga punya keabadian yang membuatnya tidak bisa mati. Dengan menyerang leher dan kakinya, mereka punya banyak waktu untuk kabur. Tenja juga bisa bertemu dengan Shion atau samurai yang selama ini melatihnya. Dikarenakan tugasnya sudah selesai, tadinya Shion berencana untuk pulang, tapi dia tidak menemukan arus yang bisa membawanya pergi dari pulau itu. Dengan bekerja sama mungkin saja mereka bisa melaluinya. Tapi sebelum itu Shion meminta Tenja memberi penjelasan kenapa dia melindungi kriminal. Shion menjelaskan kalau Narugai tidak melakukan kejahatan, alasan kenapa dia ingin membantunya karena dia merasakan keunggulan dan potensi sama seperti yang Shion rasakan kepada dirinya. Setelah itu mereka mencari cara untuk menghindari musuh dan mencari cara mengatasinya. Tidak lama kemudian musuh yang barusan menyerang Tenja sudah pulih dan menemukan mereka bertiga. Shion berhasil menyelamatkan nyawa muridnya, tapi dia tak bisa melakukan serangan balasan karena lehernya sudah terkena serangan. Pada saat itu hanya Tenja saja yang bisa menghadapinya, namun kekuatannya masih belum cukup untuk mengalahkan musuh abadi seperti itu. Pada akhirnya ia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri supaya Shion dan Narugai punya kesempatan untuk melarikan diri. Ketika yang lain sedang beristirahat, Gabimaru memutuskan untuk memasuki Horai sendirian. Lalu saat dia sampai di depan gerbang, dia bertemu dengan seseorang yang sebelumnya telah mengalahkan Tenja. Meski terlihat seperti manusia, Gabimaru bisa menyadari kalau sosok di depannya bukan manusia. Awalnya Gabimaru disuruh untuk pergi karena dia sudah malas menghadapi orang yang datang ke sana. Namun saat Gabimaru bertanya soal keabadian, tanpa banyak bicara, ia langsung menyerangnya. Gabimaru masih bisa menahan serangan tersebut, bahkan dia juga mampu membuat lawannya terpojok dengan jurus api miliknya. Gabimaru mungkin lebih lemah dari musuhnya, tapi dia tidak pernah menyerah dan terus menyerang secara beruntun. Setelah menerima banyak serangan musuhnya masih belum mati, dia malah berubah menjadi monster bunga yang dapat mengeluarkan elemen petir. Gabimaru berniat mengeluarkan jurus apinya lagi, tapi gagal melakukannya karena tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menahan semua lukanya. Di saat-saat terakhir Gabimaru merasa kalau semua itu hanya mimpi. Dia bisa terbangun dari mimpi tersebut dan menjalani kehidupan damai dengan istrinya. Meski hanya sebentar, dia merasa senang karena bisa melihat istrinya lagi. Lalu dia minta maaf kepadanya karena kemungkinan dia tidak bisa pulang ke rumah. Sebagai seorang ninja, dia telah diajarkan untuk memberi luka fatal pada musuh sebelum dirinya mati dan memeras habis semua energi kehidupannya tanpa memperdulikan keinginannya. Namun musuhnya masih punya kekuatan untuk menyerangnya sekali lagi. Beruntung Mei segera datang melindunginya. Meski kemampuannya tidak seberapa, tapi dia berhasil menyelamatkan Gabimaru dari kematian. Saat yang lainnya tahu kalau Gabimaru pergi menuju Horai, Sagiri dan yang lainnya segera pergi mencarinya. Dalam perjalanan, Hoko memberi informasi kalau Tenshin adalah salah satu dari petapa. Sementara itu penghuni Horai yang disebut sebagai petapa sedang melakukan pertemuan sambil minum cairan yang namanya Tan. Pada hari berikutnya Gabimaru bertemu dengan penjelajah lain. Saat bertemu mereka saling mewaspadai dan sudah siap untuk bertarung. Sebagai pengawasnya, Puji menahan mereka supaya tidak bertarung daripada terjadi pertarungan yang sia-sia. Dia memilih untuk mengumpulkan informasi tanpa harus bertarung. Karena kondisi tubuhnya belum pulih, Gabimaru memutuskan untuk mengajak mereka bekerja sama. Dia memberi informasi mengenai musuh yang dia lawan dan gadis yang sedang bersamanya. Ketika mereka berdiskusi, Mei tiba-tiba terbangun dengan tubuh yang lebih dewasa. Selain tambah dewasa, dia juga sudah bisa berbicara karena sudah menyelamatkannya. Gabimaru berterima kasih kepada Mei. Setelah itu dia langsung bertanya soal ramuan keabadian dan menanyakan kelemahan yang dimiliki oleh Tenshin. Di sisi lain, Hoko memberi penjelasan kepada Sagiri dan yang lainnya bahwa Tao adalah kekuatan yang mengalir melalui segala sesuatu. Para Tenshin bisa mengendalikan kekuatan tersebut, makanya mereka sangat kuat dan sangat sulit dikalahkan. Meskipun Hoko sudah memberi penjelasan, tapi dengan pemahaman mereka saat ini, mereka kesulitan untuk mencerna perkataannya. Shion tanpa sadar sudah bisa merasakan Tao. Dengan merasakannya, dia bisa melihat sekelilingnya meski matanya tidak bisa melihat. Pada saat bersamaan, semua monster mendatangi setiap orang yang berada di pulau itu. Selain monster tak berakal, Tenshin juga merahkan Doshi Yamakum sebagai murid serta tangan kanannya Tenshin.
Setelah berhasil keluar dari lubang, Chobei dan Toma langsung menghadapinya. Toma dapat mengalahkan monster tak berakal dengan mudah, sedangkan Chobei kewalahan karena musuhnya kuat dan bisa bergenerasi. Ketika kondisinya sedang terancam, Chobei tiba-tiba bisa merasakan Tao secara alami. Selain merasakannya, dia juga bisa memakai Tao yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Di saat Tao di dalam tubuhnya sudah meningkat, setiap serangan yang dikeluarkan jadi sangat mematikan. Meskipun lawannya bisa bergenerasi, tapi dia mampu menembusnya dengan sangat mudah. Di tempat lain, Gabimaru dan Gentetsusai masih berhadapan dengan monster. Sambil bertarung, mereka belajar memahami Tao dari sedikit penjelasan Mei. Tidak lama setelah itu, salah satu dosi yang dikirim oleh Tencent langsung datang menemui Mei. Setelah berabad-abad keberadaannya tidak diketahui, Mei diminta untuk kembali ke Horai karena mereka sangat membutuhkannya. Sebenarnya Mei memiliki asal-usul yang sama dengan Tencent. Baginya manusia adalah nutrisi untuk terus hidup. Walau begitu, Gabimaru tidak terlalu mempedulikannya. Melihat Mei tidak ingin ikut bersama mereka membuat dia bergerak untuk membelanya. Setiap Tencent bisa berubah menjadi pria atau perempuan sesuka hatinya, sedangkan Mei tidak bisa melakukannya. Makanya dia diperlakukan buruk oleh mereka dan diusir dari wilayah Horai. Meskipun tidak bisa berubah menjadi laki, tetapi para dosi yang berguru pada Tencent sangat membutuhkannya sebagai penjantan. Mereka membutuhkan keberadaan Mei sebagai pasangan lawan mainnya. Mengetahui hal tersebut membuat Gabimaru sangat marah. Gentetsusai juga sudah muak hingga membuatnya merasa ingin muntah. Tanpa banyak basa-basi, Gabimaru langsung menyerang mereka dengan jurus apinya. Namun serangan itu tidak mempan karena Tao miliknya sangat lemah. Untuk melihat Tao dibutuhkan keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan. Dengan menyentuh tangannya Mei, Gabimaru bisa merasakan ada sesuatu di tangannya, tapi hanya sebatas merasakannya saja. Lalu saat dia menerima kelemahannya sendiri, dalam sekejap dia merasakan semua aura yang ada di sekelilingnya. Dalam waktu singkat itu, kekuatan Gabimaru sudah setara seperti Tencent, makanya musuh yang ada di hadapannya tidak mungkin bisa menang. Kelompok Sagiri sudah sampai di dalam gerbang. Setibanya di sana mereka langsung berhadapan dengan Tencent yang disebut sebagai Pukujukun. Dikarenakan manusia yang datang selalu menyebutkan sebagai ramuan keabadian, Tencent itu memberitahu mereka kalau ramuan seperti itu tidak ada, yang ada hanyalah nutrisi untuk makhluk tumbuhan seperti mereka. Hoko dan manusia bunga memang mendekati keabadian, tapi jika diminum oleh manusia biasa, mereka hanya akan berubah menjadi pohon. Mengetahui hal tersebut membuat Sagiri sangat terkejut. Tanpa ramuan keabadian, dia khawatir jika Gabimaru tak akan mendapatkan pengampunan. Kemudian di saat Tencent sedang lengah, Yujuriha memakai teknik pergantian dan melakukan serangan kejutan. Serangan tersebut berhasil mengenainya, tapi ketika mereka akan kabur, Tencent tiba-tiba bangkit lagi. Dengan melihat jurusnya, Tencent bisa mengetahui kalau Yujuriha bisa melihat Tao. Oleh karena itu, dia memberi tawaran untuk mengajarkan cara menggunakannya. Untuk yang pertama kalinya, Sento mengeruskan pedang miliknya, sedangkan Yujuriha menggunakan jurus tali lendir yang bisa membuat targetnya terluka. Namun sekeras apapun mereka berusaha, masih belum cukup untuk mengalahkan Tencent. Menurut Hoko, Tencent memiliki kelemahan di bagian perutnya. Jika seorang dengan Tao besar menyerangnya, dia mungkin saja bisa dikalahkan. Kebetulan Sagiri memiliki kemampuan untuk meningkatkan Tao secara instan. Dia juga memiliki kecocokan tinggi sehingga membuat Tencent tidak bisa bergenerasi. Setelah kelemahannya sudah terungkap, mereka semua mulai bekerja sama untuk mengincar kelemahan Tencent. Kemudian Sagiri segera menebas kelemahannya sehingga musuhnya terjatuh dan tidak akan bisa bangkit lagi. Namun walau musuhnya berhenti bergerak, tapi bukan berarti dia sudah mati. Di saat bunga mulai bermekaran, ternyata dia masih bisa berubah menjadi monster bunga raksasa. Demi melindungi Yujuriha, Sento terkena serangan fatal. Sementara Sagiri dan Yujuriha hanya bisa pasrah karena tidak yakin bisa melawannya lagi. Saat monster bunga hampir menyerang, Xion segera datang ke sana untuk menyelamatkan mereka berdua. Sepanjang perjalanan dia telah melakukan berbagai percobaan terhadap aura yang dikeluarkan oleh musuhnya. Dia juga sudah memiliki cara yang ampuh untuk menghadapi makhluk abadi seperti itu. Dengan mengandalkan aura dalam dirinya, maka setiap serangan yang dilakukan olehnya bisa melemahkan Tao milik musuhnya. Dengan demikian, maka kemampuan regenerasi bisa melambat dan dia memiliki banyak kesempatan untuk menyerang titik lemahnya. Berkat arahan dari Sento, mereka berhasil membunuh monster tersebut. Namun dikarenakan kondisi lukanya terlalu parah, Sento tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Walau begitu, dia tidak punya penyesalan. Dia terlihat begitu bahagia saat bersandar di lengan orang yang sangat dia kagumi. Setelah urusannya sudah selesai, mereka memutuskan untuk segera menjauh dari tempat itu dan memilih untuk beristirahat di tempat yang lebih aman.
Pada saat yang sama, Gabimaru dan kelompoknya sedang beristirahat dalam gua. Saat itu ada yang aneh dengan tingkah lakunya. Dia tampak sangat waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Ternyata dia tidak bisa mengingat semua yang terjadi di akhir-akhir ini. Bahkan dia juga tidak bisa mengingat istrinya yang selama ini menjadi motivasi tindakannya. Satu-satunya hal yang dia ingat bahwa dirinya adalah ninja terbaik yang berasal dari Iwagakure. Di sisi lain, ketika Sagiri dan Yujuriha sedang membicarakannya, Yujuriha merasa ada yang aneh dengan asal-usul Gabimaru dikarenakan ninja memiliki kemampuan menciptakan ilusi. Ia beranggapan kalau kisah masa lalunya itu hanya ilusi agar tidak berani menantang kepala desa. Mendengar perkataan Yujuriha membuat Sagiri sangat khawatir. Walaupun dia adalah pembunuh yang keji, tapi Sagiri bisa merasakan kalau dia bukan orang jahat. Oleh karena itu, dia percaya kalau Gabimaru akan kembali hidup-hidup.